Sekarang kita akan membahas Allah sebagai Al-Malik. Kalau tadi Al-Malik, sekarang Al-Malik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Yang memiliki, menguasai hari pembalasan. Semua yang untouchable, yang tidak bisa disentuh di dunia ini, yang mau turun jadi presiden, cari pengaman, siapa yang bisa mengamankan keluarganya, siapa yang bisa mengamankan proyeknya, siapa yang bisa mengamankan partainya. Di akhirat tidak akan bisa lolos. Semua kejahatan yang pernah kamu lakukan, semua uang curian rakyat yang kamu makan dan kamu ambil, enggak akan bisa lolos di hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedutaan Amerika sudah datang. Kedutaan Amerika sudah datang ke KPK. Saya tidak tahu ada pesan apa. Biasanya kalau sudah kedutaan Amerika datang ke KPK itu pesannya biasanya banyak gitu. Nah setelah itulah kemudian LHI ditangkap, beberapa tokoh Islam ditangkap. Dan biasanya mungkin juga ada yang diamankan yang mestinya ditangkap nggak jadi ditangkap. Tapi saya tidak ingin mencidrai KPK, tetapi itu di permukaan saja kelihatannya. Konspirasi apapun yang dia lakukan, semua tidak akan lolos di hadapan Maliki Yaumiddin. Sekarang kamu bisa bohong. Sekarang kamu kemas-kemas kebusukanmu. Sekarang kamu bisa tipu kami dengan mediamu. Maliki Yaumiddin. Ada saatnya nanti, kamu gak akan lolos dari persidangan Allah. Bikin proposal bagus-bagus ke departemen supaya bisa makan uang rakyat. Sekarang kamu bisa kemas-kemas proposalmu agar bisnismu lancar, agar kamu bisa makan uang rakyat di hadapan Allah. Gak bisa lolos. Sekarang kamu bisa bayar pengacara mahal karena pengacara berteman dengan hakim yang akan menyidang. Sekarang lu menang di persidangan, lu bisa ambil tanah orang, lu bisa ambil rumah orang, lu bisa ambil harta orang lain di hadapan Maliki Yaumiddin, gak akan lolos. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sudah yakin Maliki Yaumiddin dari sekarang nyantai aja. Ada pejabat tapi tidak berkuasa, ada yang berkuasa walau tidak menjabat, ada yang menentukan walau tidak kelihatan berkuasa. Tapi betapa banyak yang berkuasa, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang yang senantiasa bersikap Maliki Yaumiddin, yang haram jauhilah, yang halal silakan ambil. Maliki Yaumiddin tidak akan lolos pada hari itu. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Dan pengkhususan kekuasaan dan kepemilikan pada hari kiamat itu tidak menafikan kekuasaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hari lain, termasuk hari-hari kehidupan di dunia ini. Memang ayat seakan-akan hanya memiliki Maliki Yaumiddin, berarti tidak memiliki Maliki Yaumiddin, tetap Allah memiliki juga. Ada saatnya nanti dibongkar. Ada saatnya nanti. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga ke tanah. Karena sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Allah adalah Tuhan sekalian alam. Jadi sebelum Maliki Yaumiddin kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Allah adalah Tuhan semesta alam, berarti juga menguasai hari-hari di dunia ini. Jadi bukan cuma hari di Yaumiddin, hari pembalasan. Tetapi Allah juga yang merajai hari-hari di dunia ini. Dan itu mencakup di dunia dan akhirat. Di sini disandarkan kepada hari pembalasan karena pada hari inilah tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku punya sesuatu. Bahkan seseorang tidak akan dapat berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Malik adalah yang mempunyai sifat sebagai raja, yang diantara konsekuensinya adalah bisa memerintah dan melarang, memberi ganjaran dan menghukum, dan berbuat apa saja terhadap apa yang menjadi kekuasaannya. Ini makna Maliki
yaumiddin. Sekarang malikal mulk. Di dalam surah Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Malikal mulk. Menarik di ayat ini. Katakanlah, Qul Allahumma malikal mulk. Sama-sama, Allahumma malikal mulk. Sampai sini. Itu bagus untuk selalu dibaca ketika menghadapi penguasa yang jahat. Atau ketika Anda merasa tertindas dari penguasa. Atau ketika Anda berada dalam tekanan atasan yang zalim. Katakan, Qulillahumma malikal mulk. Katakan, Allahumma malikal mulk. Sebut saja namanya. Siapapun yang sedang dalam tekanan atasan, dalam tekanan penguasa, kalau Anda ingin menjadi orang merdeka, kreatif, bebas, berekspresi, hidup dan tidak mati, katakan Allahumma malikal mulk. Tapi kalau ada tekanan yang lebih mengancam lagi, Anda akan dicopot, Anda akan dimutasi, Anda akan didiskreditkan, Anda akan ditumbalkan, Anda akan diapakan, baca lengkap. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada juga perlu tekanan di sini. Wa tanzi'ul mulk. Naza' biasanya dalam kondisi sakaratul maut ada suasana yang namanya suasana naza'. Jadi pada saat sakaratul maut sebelum mati itu namanya suasana naza'. Naza' itu antara sakaratul maut, kondisi sekarat dengan kematian. Namanya suasana apa? Naza'. Ketika naza' biasanya badan manusia kejang, ada rasa sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena di naza'. Apa itu di naza'? Biasanya orang yang mau mati itu rela nggak mati. Tapi harus mati maka dicabut paksa, itu namanya naza'. Penguasa itu biasanya kalau diangkat seneng, kalau dicopot susah nggak? Kecewa nggak? Bahkan udah tahu kalau besok pensiun masih saja nggak rela, dan setelah pensiun sudah tidak punya jabatan masih post power syndrome. Itu karena dulu waktu menjabat tidak paham ayat ini. Makanya terserang penyakit post power syndrome. Merasa berwibawa padahal sudah tidak punya wibawa. Dan kalau ada orang yang tidak menghormati dia sebagai seperti dulu, dia marah. Qulillahumma malikal mulk wa tu'til mulka man tasha'. Allah beri kekuasaan siapa yang dikehendaki. Maknanya Allah tuh enggak memberi kekuasaan kepada yang dicintai, enggak, kepada yang. Jadi Fir'aun pun boleh berkuasa. Dan Allah juga mencabut paksa dari yang dia sukai. Bukan dicintai. Artinya di sini ada pertarungan. Hanya orang bodoh yang minta dikasih kekuasaan. Rebut kekuasaan itu. Ambil dan bertarung. Konsekuensinya pertumpahan darah. Itu konsekuensi. Dalam sebuah pertarungan kekuasaan. Itu dari dulu udah memang seperti itu. Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima'.
Akankah kau jadikan khilafah pemimpin yang kerjanya melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Jihad sebuah keharusan. Andai kata jihad mati di Indonesia, tidak ada lagi Indonesia dalam peta Islam ini, tidak ada lagi. Dan mungkin tidak ada lagi peta Indonesia dalam peta dunia. Kalau kata jihad sudah tidak ada lagi. Makanya terserah apa kata mereka. Mereka tuduh kita teroris, ya, tuduh kita sebagai fundamentalis. Jihad tidak boleh mati. Bahkan mati paling indah adalah ketika mati dalam berjihad. Dan perut Indonesia kalau kita belah, isinya adalah darah para syuhada. Dan Indonesia nggak bisa diambil lagi oleh penjajah setelah merdeka, karena ada statement-statement jihad dari para ulama dan panglima-panglima ulama. Tapi kalau ulamanya sudah takut bicara jihad, bagaimana umaroknya berani? Baik. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sekarang Al-Malik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di dalam surah Al-Qamar ayat 54-55. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yang Anda hafal cukup fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sama-sama. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Malik, muqtadir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Malik Muqtadir adalah Raja di Raja yang Maha Agung, pencipta segala sesuatu. Dan Dia Maha Berkuasa dan mampu untuk memenuhi segala sesuatu yang diminta dan diinginkan oleh para hambanya. Jadi di sini sebetulnya Malik itu lebih tinggi daripada Malik dan Malik. Malik. Sebagaimana Muqtadir lebih tinggi daripada Qadir. Malikim Muqtadir. Jadi Malik ini lebih tinggi daripada Malik dan Malik. Lebih luas cakupannya. Begitu juga Muqtadir lebih tinggi dan lebih luas cakupannya daripada Qadir. Makanya puncak kenikmatan di surga nanti untuk orang-orang yang bertakwa adalah dalam buayan maq'adi sidqin, tempat duduk yang bagus sekali, inda maliki muqtadir, di sampingnya raja di raja semua raja, dan muqtadir yang maha menentukan dan berkuasa atas segala sesuatu. Pokoknya susah untuk digambarkan sudah. Makanya ini bentuk nikmat yang luar biasa. Misalnya gimana ya? Seandainya kalau saya terpilih misalnya jadi raja negeri antah berantah, kemudian saya berkuasa, lalu jamaah yang hadir pada hari ini sudah ada ratusan mall di kekuasaan saya, gitu ya. Semua yang hadir di sini dapat kartu kredit yang unlimited. Di situ ada berbagai macam toko perhiasan, di situ ada berbagai macam toko fashion, di situ ada berbagai macam bentuk makanan. Dan saya sebagai raja di situ backingnya, kira-kira bagaimana suasananya? Yang pasti mustahil. Dan gambaran di surga lebih dari itu semua. Inda malikin muqtadir. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir.
Al-Malik. Sedikit menggambarkan definisi Syekh At-Tantawi tentang Al-Malik. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata Malik untuk menunjukkan betapa luas dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Malik lebih kuat daripada kata Malik dan Malik. Karena kata Malik adalah sighah mubalaghah, bentuk superlatif dengan timbangan wazannya fa'il. Begitu juga kata muqtadir lebih kuat dari kata qadir. Dalam menafsirkan ayat ini As-Sa'di menegaskan bahwa setelah ini jangan lagi menanyakan apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat apa kira-kira yang Allah berikan, udah nggak usah nanya deh. Pokoknya kamu nggak akan pernah bisa membayangkannya. Ini penjelasan dari kata Malik. Saya bacakan sebuah hadis yang menjelaskan kalau Allah itu malikah, Allah itu malikahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin ya Rasulullah murni bi syai'in aqulu lahu idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Qala qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta majja'ak. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah pada waktu pagi dan sore. Di antara konten doa ini adalah Rabba kulli syai'in wa malikah. Allah lah Tuhan segala sesuatu dan malikahu, dan penguasa atau yang merajainya. Jadi maksudnya begini. Orang-orang yang membaca doa seperti ini di waktu pagi, lalu mengagungkan Allah sebagai maliknya, insya Allah nikmatnya sudah diperoleh di muka. Dan hasil pekerjaannya hari itu melampaui usahanya. Nikmatnya lebih banyak. Jadi kalau selama ini masih seret-seret rezekinya, selama ini masih rasanya kok kelamaan jodohnya, kalau mungkin masih tertekan oleh hutangnya, atau karena barangkali penyakitnya masih terus mendera dan tidak menenangkan ibadahnya, mungkin salah satu solusinya bacalah zikir pagi ini. Ikuti saya. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard Rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih. Baca ini kata Rasulullah kepada Abu Hurairah di setiap pagi dan petang. Nah lihat, inti doa ini sebetulnya supaya Anda itu dapat apa? Lihat. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan diriku sendiri. Hawa nafsuku, pikiranku, keinginanku, keyakinanku yang salah, lindungi aku dari ini semua. Wa min syarri syaitani wa syirki. Lindungi aku pula dari kejahatan diriku sendiri. Aku nggak sanggup gimana kalau ada setan dari luar lagi. Dan sekutu-sekutu setan lagi. Ya Allah, lindungi aku dari 3 lapis ini. Anda hanya akan mendapatkan perlindungan dari 3 jenis kejahatan ini kalau dari awalnya Anda sudah membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malika. Anda telah berlindung dengan 3 kekuatan besar Allah, maka Anda akan mendapatkan 3 perlindungan dari Allah, kejahatan dari dirimu sendiri, setan dan sekutunya ini. Anda harus memulainya dengan asyhadu alla ilaha illa anta. Jadi 3 di depan, 3 di belakang, dan dipisahkan dengan asyhadu alla ilaha illa anta. Insya Allah kekuatan itu akan hebat. Dan saya ingin tutup, setelah ini kita akan ada tanya jawab. Coba perhatikan. Para dukun itu, para tukang sihir itu baca mantra tuh nggak paham. Asli. Dukun, tukang sihir, tukang santet itu baca mantra sihirnya itu plak 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 dapat dari setan, suruh baca seperti ini. Apa misalnya? Bim salabim.
Apalagi misalnya siapa tuh pelawak tukang sulap yang tua itu, gimana dia ngomongnya? Yang tolong ya, apa dia bacanya, dia ngomongnya gimana? Gimana? Tolong bantu ya, terus bacanya gimana? Lu gandul tahu biasanya nih? Lu pura-pura nggak tahu dia. Apa bacaannya? Prok apa gitu, apa gimana? Dari Jawa. Dari Jawa. Saya kagak tahu, saya bukan dukun. Halo pura-pura. Pura-pura dia nih. Dari Jawa. Dari Jawa apa ya? Lupa sih. Pura-pura deh kayaknya. Dia nggak paham apa yang dia omongin. Dan dukun-dukun itu yang bisa menyebabkan ilmu sihir dan santet itu nggak paham apa yang dia omongin. Tapi wattaba'u ma tatlu syayatinu. Tukang-tukang santet, tukang-tukang sihir ini serius sekali menghafalkan mantra-mantra yang tidak difahami itu. Tapi terjadilah kekuatan jahat. Di sini Allah mengajarkanmu. Mengajarkan sebuah bacaan, kalau kamu baca ini dahsyat akibatnya. Oke? Nanti di akhir saya akan perkuat lagi tuntunan-tuntunan doa seperti ini. Baik, Ambia silakan. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir yang telah menyampaikan materinya. Sangat mendalam, mendasar buat kita semua. Baik, kita akan buka pertanyaan bagi ummahat atau akhwat atau jamaah hadirin sekalian yang ingin bertanya. Kami persilakan 4 orang penanya. Ya, silakan ke depan Ibu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan penjelasan Ustadz. Ya, nama Ibu? Nama saya Ibu Eli dari Ustadz Bakhtiar yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli dari Majelis Ta'lim Baitul Ihsan. Sehubungan dengan penjelasan Ustadz tadi, yang ingin saya tanyakan, apakah kita ikut berdosa mempunyai pemimpin baik itu legislatif, eksekutif maupun presiden, bila mereka melakukan perbuatan bid'ah, hurafat, kira-kira seperti apa dampaknya? Pertanyaan yang ketiga, yang ketiga Ustadz, tolong penjelasan mengenai Partai Masyumi tempo dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya nggak dengar tuh. Yang pertama, jadi 2 dia, berarti 2. Yang pertama Bu? Yang pertama, apakah kita ikut berdosa bila mempunyai pemimpin? Itu yang pertama, berarti cuma 2. Ya. Baik, terima kasih. Dan dampaknya Ustadz. Mengerti. Baik. Pertanyaan yang pertama, kalau ibu termasuk yang memilih orang itu, dan ibu tidak mengingatkan orang lain agar jangan memilih dia, maka kita termasuk berdosa terhadap apa yang dia lakukan. Tapi, ketika kita kemudian sudah merasa salah memilih dia, lalu kita ingatkan dia, itu sudah selesai dosa, kita nggak berdosa lagi. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau jihadul akbar dengan cara al-qaim ala amam imamin jair. Kita berbicara tegas di hadapan pemimpin yang jahat, terutama menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua tentang Masyumi, tempo dulu Ustaz. Ya, begini. Masyumi itu berdiri, semangat dasarnya adalah karena ada kekuatan komunis. Dan orang-orang Islam saat itu menyadari bahaya komunis. Yang kedua, pemimpin Masyumi pada saat itu nggak punya tendensi kecuali kepentingan akhirat dan kebaikan umat. Makanya eksis dan kuat. Bedanya yang sekarang, sebetulnya kekuatan kejahatan di Indonesia sekarang ini melebihi komunisme. Adalah liberalisme lebih jahat. Liberalisme itu jauh lebih parah daripada komunisme. Jadi semua kesesatan, semua keburukan, pintu gerbangnya itu adalah pintu gerbang liberalisme itu. Tapi umat gak sadar. Yang kedua, sayangnya memang kita belum punya pemimpin legitimate. Sehingga sampai sekarang kenapa Partai Islam tidak punya pemimpin pilihannya sendiri. Mungkin karena tidak disiapkan. Tapi saya tidak ingin mengeluh dan saya tidak ingin kita di sini meratap. Bukan. Insya Allah 2019 tidak boleh begini lagi. Setuju? Setuju. Gak boleh begini lagi.
Untuk itu umatnya harus bangun, umatnya harus sadar, dan pemimpinnya sadar diri. Dan kita harus bekerja dari kemarin seharusnya, tapi hari ini juga tidak boleh kehilangan kesempatan. Minimal 2014 ini Islam punya bargaining position yang kuat. Jangan sampai kekuatan liberal, kekuatan kapitalis, kekuatan yang hendak merampok negeri ini yang maju. Cuma memang sedikit orang Islam yang mau begitu. Umumnya cari selamat diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan, Ustaz. Minta tolong dijelaskan tafsir Al-Isra yang tadi, Ustaz, 111. Karena apakah mungkin itu adalah tanda-tanda dari Allah, Ustaz? Maksudnya gini, kita kan sekarang ini menggunakan sistem yang sebetulnya tidak direkomended, Ustaz, untuk mencari pemimpin itu. Dan sudah dibuktikan sama Allah sebenarnya kan. Maksudnya dari Masyumi menang di tahun 55, tapi di swap aja dengan demokrasi terpimpinnya Soekarno. Kemudian Fish di Aljazair juga sama, menang mutlak tapi juga nggak diakui sama pemerintah Perancis. Hamas juga sama, menang mutlak di Gaza tapi juga sama. Dan terakhir saudara-saudara kita di Mesir, menang mutlak, dan sekarang kenyataannya seperti itu. Nah, apakah kita, maksud saya gini, apa ada korelasi antara tafsir Al-Isra 111 tadi dengan sistem yang digunakan, bahwa Allah tidak mungkin merelakan umatnya itu untuk menggunakan sistem yang salah gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya sebagai pribadi, ya sebetulnya demokrasi yang sedang berlangsung di dunia ini semua orang juga tahu ini sistem yang salah sebetulnya. Ya kalau kita tanya ya siapa petinggi negeri ini Pak, dengan sistem pemilihan seperti ini, dengan pileg seperti ini, dengan pilpres seperti ini, kira-kira Indonesia bakal menghasilkan pemimpin yang benar nggak? Pemimpin yang bagus nggak? Enggak, udah tahu nggak kenapa dijalanin juga gitu, ini kondisinya sekarang. Jadi kalau ditanya korelasinya, sangat kuat korelasinya. Wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyyun minadh-dhul. Tekanannya kepada walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli. Korelasi kekiniannya, Allah tuh nggak pernah mengangkat pemimpin Islam atas nama Allah tapi dengan kelakuan yang seperti itu. Dengan semua kekotoran dan kehinaannya, dengan semua kemusyrikannya. Kalau diangkat korelasinya mungkin ada, tetapi berhusnuzonnya bahwa apa yang dilakukan di Mesir, apa yang dilakukan oleh Fish itu adalah sebuah proses awal memang. Sebagaimana Indonesia baru bisa merdeka setelah melalui sebuah proses, dan pada akhirnya memang kekuasaan itu, kemenangan itu given dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah. Sebab yang namanya menang itu nanti kalau Allah yang tolong. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya menang? Awamilun nasr. Yang harus kita kerjakan dari sekarang adalah jalankan faktor-faktor yang mendatangkan nasr, pertolongan Allah. Itu yang harus dilakukan oleh pemimpin Islam khususnya. Dan insya Allah kita akan bekerja untuk itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Emah dari Rangkas Bitung, mau bertanya Ustadz ya mengenai ibadah aja Ustadz ya. Jadi di tempat saya itu ada istilah zikir yang diwajibkan Ustadz. Jadi kalau memang itu tidak dikerjakan setelah sholat, hukumnya jadi apa? Dikodok gitu. Sholatnya dikodok, kalau itu nggak dibaca? Zikirnya. Zikirnya. Ya. Apa itu? Jadi ke ini ya, ke Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya Ustadz ya. Apa namanya itu? Apa sih yang katanya wali? Bacanya gimana? La ilaha illallah aja. Ya. Cuman pakai tarekat gitu ya. Tarekat qadiriyah itu. Ya. Cuma itu ya jatuhnya kok dikodok gitu, jadi wajib gitu Ustadz. Iya. Saya belum paham betul, tapi memang sekampung itu udah masuk kecuali saya gitu ya. Dan satu lagi Ustadz, karena di samping saya persis itu ada praktek perdukunan, cuman saya tuh nggak mampu untuk ya mengingatkan karena ilmu dan lain hal gitu ya. Iya. Apakah saya juga termasuk berdosa itu Ustadz? Gitu Baik. aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tarekat memang qadiriyah dan di Indonesia pencabangannya juga bermacam-macam. Saya kira barangkali maksudnya di situ mengkodok itu menurut sunnah mereka saja di dalam lingkaran mereka, sehingga mereka punya target-target tertentu, jadi kalau tidak dibaca diganti di hari lain.
Saya kira husnuzonnya seperti itu. Tapi kalau sudah berkaitan membuat syariat baru, jadi kalau sholatnya nggak baca itu berarti batal, berarti itu udah bid'ah, membikin hal baru. Yang kedua, ketika ibu tidak sanggup, maka sebaik-baik yang bisa ibu lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan kebencian dan berlepas diri terhadap praktek perdukunan yang ada di situ. Itu yang paling lemah. Kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, dan kalau tidak bisa minimal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ragu dalam berdoa. Bukan berarti orang berdoa itu lemah dalam pengertian lemah, sesungguhnya tidak. Karena dia tidak punya kekuatan, tetapi dia menyandarkan kekuatannya kepada Allah, dan yang bisa dilakukan adalah dengan doa, insya Allah akan turun kekuatan dari Allah melebihi tangannya sendiri, insya Allah. Baik. Ya, terima kasih. Satu lagi Ustaz. Ya. Silakan. Ini terakhir ya, karena 5.5 sudah masuk sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Ustadz. Ya. Saya jamaah di masjid kita ini Ustadz. Ya. Pertanyaan saya ada 3 Ustadz. Ya. Saya pertama ingin menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarahnya sendiri. Ini dibuktikan konteks bangsa Indonesia adalah umat Islam. Sejak merdeka tahun 45 sampai hari ini sudah lebih kurang 68 tahun, kita tetap belum memiliki pemimpin yang visioner terhadap keislamannya, yang mau membela, memikirkan keberadaan eksistensi umat Islam di Indonesia ini. Pertanyaan saya adalah, apa penyebab kita tidak pernah mau belajar dari sejarah Istitut? Karena kalau tidak pernah mau belajar, sejarah akan berulang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar muncul pemimpin yang hanya takut kepada Allah saja? Baik, makasih. Dan yang terakhir Ustaz, kami titip Ustaz. Cukup tinggal. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya tinggal 3 menit ini. Masih berapa, 5 menit ya? Saya khawatir ada pengumuman-pengumuman lain. Iya. Yang pertama, mungkin ada benarnya kalau Indonesia tidak belajar, tapi yang tepat sebetulnya bukan tidak belajar. Kita belum merubah cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah sehingga berulang-ulang. Ya, saya ingin kasih ilmu. Lihat, sebetulnya kalau ditanya mau berubah enggak? Mau, tapi tahu enggak cara berubahnya? Nah itu dua, ini masalah besarnya. Yang sudah tahu pun, yang sudah sekolah, sudah kuliah, sudah masuk di partai politik dan sudah tahu bejatnya pun kemudian tidak mampu melangkah. Baik, sekarang ilmunya begini. Ilmu ini penting sekali karena menurut survei orang yang mampu melakukan perubahan di dunia ini cuma 2%. 90%, 98% itu gagal dan tidak bisa melakukan perubahan. Mau berubah? Lihat. Kalau sekarang Indonesia ini bermasalah, ini sebetulnya akibat cara berpikir kita yang kemarin. Terus, kalau cara kita menyelesaikan masalah yang sekarang dengan cara yang berpikir kemarin itu bisa berubah nggak? Nah ini masalah besarnya. Masalah besarnya adalah menyelesaikan masalah akibat cara berpikir kita yang kemarin dengan cara berpikir itu juga pada hari ini kita selesaikan. Bisa berubah? Contoh, mana mungkin 2019 Indonesia akan meluncur ke yang lebih baik. Kenapa? Karena cara berpikir dan orang-orang yang akan menjadi anggota dewan lagi 87% adalah incumbent. Bisa berubah enggak? Enggak. Ini persoalan pertama dari cara berpikir. Ya, Anda punya masalah. Lalu masalah itu Anda selesaikan dengan cara yang kemarin yang udah jelas-jelas gagal, diulangi lagi. Pintar nggak? Bodoh. Karena Islam tidak pernah dikasih kesempatan, padahal Islam sudah begitu komplit konsepnya, dan Anda sendiri dibikin ragu kepada Islam mau, ya akhirnya nggak bisa maju-maju. Itu nomor 1. Nomor 2. Indonesia ini menghadapi persoalan biasa atau luar biasa? Bisa nggak diselesaikan dengan cara biasa?
Kalau Indonesia ingin menyelesaikan persoalan yang luar biasa harus dengan cara yang mana? Itu dia. Kalau cara berpikir pemimpin sekarang, cara berpikir pemimpin Islam masih cara biasa-biasa saja, ingin yang adem-adem gitu karena nggak mau benturan, nggak mau ambil resiko, karena takut ini, takut itu, takut dianggap sektarian, takut dianggap tidak nasionalis, takut dianggap, ya sampai kapan mau berubah? Kalau masalahnya luar biasa, harus dihadapi dengan cara yang, dengan jiwa yang, dengan kekuatan yang, dengan uang yang harus. Tapi umat Islam pelit di sini masalahnya. Saya kira dua itu saja. Insya Allah akan terjadi perubahan pada diri kita dengan cara berpikir baru dan insya Allah akan menjadi pemenang. Itu termasuk solusinya barangkali secara teknis apa yang harus kita lakukan. Maka kita lihat Partai Islam mau bersatu apa enggak. Kalau enggak mau bersatu, kita lihat nanti keputusan apa yang harus kita ambil. Kalau masih terus menjual suara rakyat, dijajakan kiri kanan untuk kepentingan-kepentingan matematika politik praktis, pragmatis, dia jual-jual suara kita ini, begitu lagi caranya, kita lihat nanti ke depan. Akan ada perubahan besar insya Allah. Tapi kalau sekarang mereka mau bersatu, mereka mau memenangkan agamanya dengan semua resiko, dan siap lompat ke depan, berbicara 5 tahun ke depan, melupakan kungkungan-kungkungan yang sudah ada, mereka berani melupakan komitmen-komitmen yang gak penting karena bersifat kepentingan pribadi dan kelompok, insya Allah akan terjadi perubahan di Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, sesuai yang saya janjikan tadi. Ada satu doa yang kalau kita baca, insya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita setiap pagi dan sore, dan sebetulnya sebagian besar sudah baca, tapi ini juga akan lebih baik jika kita baca. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah atau fi hadzal yaum wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah atau fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Tapi sebelum doa itu kita harus membaca dulu di depannya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud saya begini, di suasana pilpres sekarang ini umat Islam supaya mendapatkan pertolongan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, keluar dari sini nanti zikir, tolong zikir yang banyak. Doakan umat Islam dan doakan pemimpin Islam di Indonesia ini agar mendapatkan percikan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meminta Anda selalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi diniatkan. Ini kan zikir biasa dibaca sesudah sholat. Tapi kali ini di luar sholat diniatkan. Mudah-mudahan kekuatan jahat, kekuasaan jahat yang hendak merampok Indonesia ini mendapatkan tantangan yang berat. Karena zikir yang kita baca dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa ma ba'daha wa syarri ma fi hadzal yaum wa ma ba'daha. Baru kemudian bertambah doanya lagi, Rabbi a'udzubika ya min syarri ma fi hadzal yaum tadi, kemudian Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Perkuat zikir pagi dan sore, sebab yang ingin menguasai Indonesia sekarang ini bukan cuma dengan kekuatan duit, bukan cuma kekuatan media, bahkan kekuatan sihir, semua pun sedang bekerja. Kalau kita nggak banyak-banyak berdoa, nggak banyak-banyak berzikir, padahal cuma itu saja tinggal kekuatan kita, maka dirampoklah negeri ini. Coba baca, lihat doanya Nabi Nuh cuma 4 kata saja. Dengan 4 kata doa ini banjir seluruh permukaan bumi. Karena yakin apa yang dibaca.
Jadi bukan soal banyak yang dibaca tapi tidak yakin. Bukan banyak bacanya tapi tidak ikhlas, nggak akan jadi. Kalau mau jadi lihat, doanya Nabi Nuh cuma 4 kata, gara-gara doa itu banjir seluruh permukaan bumi. Rabbi inni maglubun fantasir, cuma itu saja. Tuhan, sungguh aku sudah kalah, maka tolonglah aku. Banjir itu seluruh muka bumi. Anda juga boleh lakukan itu, tapi jangan supaya Indonesia banjir. Kalau merasa kalah dan ingin bermental menang, ikuti saya. Rabbi inni maglubun. Inni maglubun. Fantasir. Fantasir. Ya Allah, kelompok Islam mulai kalah dan dikalahkan, menangkanlah ya Allah. Rabbi inni maglubun. Fantasir. Itu doanya Nabi Nuh. Tapi untuk pemimpin saya mau kasih doa khusus, tapi saya bocorin kepada Anda apa doanya. Wahabli mulkan. Wahabli mulkan. Itu doanya Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan banyak hal. Tapi doa ini berhasil atau tidak tergantung pada ilmu dan keyakinannya. Saya bocorin aja itu doanya. Dan doa itulah yang dibaca Sulaiman di dalam Al-Quran. Wahabli mulkan, kekuatannya tentaranya bukan cuma manusia, binatang, jin, dan angin pun jadi tentara. Sulaiman, doanya cuma 3 kata. Wahabli mulkan, cuma itu saja. Itu aja di dalam Al-Quran. Nah, setiap zikir yang kita baca insya Allah akan bisa merubah Indonesia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.